Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di Rise Forecast, Sharing, Inspiring, and Living. Saya Diana Nurjana dan masih yaitu Mas Fikri. Untuk itu bisa perkenalan dulu. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Muhammad Fikri Mubarok. Kalau latar belakangku juga dari teman-teman bidik misi juga, tapi di angkatan 2017. Mungkin nanti juga kita bisa berbincang-bincang banyak ya dengan teman-teman di formasi yang juga banyak juga yang kemarin juga sudah banyak yang berkecimpung di wirausaha, juga ada yang di akademik dan lain-lain. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lah di sini tentang dunia bisnis. Walaupun saya bukan expert atau sudah lama pengalamannya, tapi ya nanti kita sama-sama belajar lah. Oke, udah disinggung dikit ya, pembicaraan kita hari ini itu tentang bisnis. Nah, di sini narasumber kita tuh Mas Fikri yang kebetulan pembisnis muda dari Klaten. Dan kemarin lolos seleksi di apa ya Mas? Boleh ceritakan dikit? Kalau terakhir itu di BSF Klaten itu lolos di Youth Collab Indonesia 2022. Jadi sekitar bulan apa ya kemarin, pertengahan tahun kalau nggak salah, itu sekitar bulan Agustus ya atau apa gitu. Itu pengumumannya. Terus ada sesi agak panjang selama 1 bulan, dan yang dilolos 10 terus ke Jakarta gitu, ada pitching session di. Oke, sebelum kita jauh menuju itu tentang BSF, mungkin kita bertanya dulu di awal-awal atau latar belakang. Yang pertama itu latar belakang kenapa Mas Fikri memilih untuk berbisnis ini gitu. Sebenarnya latar belakangnya itu nggak secara sengaja ya, tetapi jadi ceritanya itu saya memang sejak kecil memang dari keluarga yang terbatas secara ekonomi begitu, dan secara kemampuan akses pendidikan dan lain-lain juga tidak begitu baik ketika kecil begitu. Jadi saya juga karena saya lahir di desa begitu, besar di desa. Dari kecil bertemu dengan teman-teman di perdesaan. Nah, saya itu melihat masalah di desa itu sebenarnya satu adalah di ekonomi begitu. Jadi lapangan pekerjaan, terus gimana sih masyarakat itu bisa berdaya begitu. Nah, sebenarnya tujuannya bisnis di awal itu memang saya merasa di lingkunganku itu aku itu pengen bisa bermanfaat ke masyarakat begitu. Jadi saya itu selalu ingat dengan sebuah ayat manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain begitu. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas begitu. Jadi cuman manfaat, bagaimana saya bisa bermanfaat begitu. Nah, jadi itu sebenarnya diawali dengan kalau saya kan kebetulan saya anak bidik misi, jadi teman-teman di sini juga bidik misi. Saya sudah dibantu nih sama masyarakat juga begitu. Bidik misi pun juga dari APBN begitu kan. Jadi disalurkan ke teman-teman mahasiswa yang kurang mampu begitu dan punya potensi. Nah, saya merasa punya tanggung jawab di sana gitu. Saya aku secara hidup di pendidikan itu banyak disokong dari beasiswa begitu sejak kecil begitu. Nah, maka dari situ ya saya punya hikmat untuk aku harus mencoba untuk bisa memberdayakan masyarakat begitu. Nah, kalau di dunia bisnis itu dimulai ketika secara nggak sengaja memang kebetulan latar belakangku itu dekatnya dengan teman-teman di UKM riset. Jadi di kampus UIN ini ada dinamika. Nah, aku juga berkecimpung di sana, juga teman-teman di fakultas juga saya sering berdiskusi dengan dosen-dosen begitu. Nah, sebenarnya latar belakangnya lebih ke riset begitu. Nah, terus kebetulan risetku aku interestnya di bidang ekonomi begitu. Dan riset itu papernya rata-rata penelitian di desa, salah satunya di desaku sendiri begitu. Nah, risetnya itu dulu tentang bagaimana pengembangan pertanian organik begitu, dengan dihubungkan dengan ISP. Jadi Kunto Wijoyo itu membuat
sebuah definisi tentang ISP itu sendiri. Jadi ISP itu ilmu sosial profetik begitu. Nah, aku begitu interest dengan ilmu sosial profetik ini. Jadi intinya adalah kalau kamu punya ilmu jangan berhenti pada ilmu begitu. Jadi ilmu itu harus transformatif begitu bilangnya Kunto Wijoyo begitu. Nah, dengan berbagai literasi itu penelitianku semakin banyak mengarah ke ilmu sosial profetik itu, khususnya di ekonomi profetik. Nah, salah satunya di desa Gempol, terus di desa Ponggo itu penelitian, tempat-tempat penelitian di sana. Nah, dari situ aku merasa kayak wah, ini di desa ini perlu didorong ini dari hasil riset itu. Terus di semester 5 kalau nggak salah tahun 2020 bulan Maret itu ada yang namanya KLB di kampus. Covid masuk, padahal sebelum itu saya sama teman-teman, ada Mas Ahmad, Mas Aryan, terus ada Mbak Lia, dari teman-teman yang suka di dunia lingkungan itu juga banyak yang lain, ada Mas Noval dan lain-lain. Itu membuat yang namanya sebuah inisiasi, namanya itu vokasi, volunteer kampus bersih. Nah, saya itu diajak sama Mas Aryan sama Mas Ahmad Mujahid itu untuk ini buat yang namanya gimana sih kampus ini biar bersih gitu. Karena kita juga masih sering melihat sampah-sampah berkeliaran lah begitu. Berkeliaran kenapa? Karena itu cuma dipindah-pindah aja begitu. Nah, terus pas itu sudah kita pemetaan ke setiap fakultas, kita melakukan pemetaan lewat kuesioner begitu ke seluruh warga kampus. Tapi pas kita mau action, ya itu pandemi langsung begitu. Padahal kita sudah semangatnya begitu. Ya udah, setelah itu kita ya nggak banyak kegiatan dan kebetulan saya ngontrak sama teman-teman di kuliah ini. Jadi ada Mas Ahmad, Mas Aryan, Mas Wahyu dan kawan-kawan, ya ada sekitar 5-6 orang itu di satu kontrakan itu. Nah, kebetulan kita sering sharing gitu loh di kontrakan itu, karena memang saya bilang bahwa kalau kita nggak bisa ikut di circle yang positif atau kita nggak mendapatkan circle positif itu, ya kamu buat circle itu begitu, diciptakan lingkungan itu. Nah, akhirnya kita di kontrakan itu begitu. Nah, terus setelah itu pas pandemi itu Mas Ahmad ini bilang ke aku, Mas, ini ada magot gitu di sekitar sini begitu, kayaknya ini menarik ini untuk pengolahan sampah organik gitu. Akhirnya kita belajar. Nah, itu awal kalinya itu cuma belajar, wah ini kayaknya bagus nih bisa ngolah sampah begitu, sampah organik jadi magot jadi makanan ikan, proteinnya bagus begitu. Awal kalinya cuma begitu, tidak wah ini bisnisnya gimana ya, kita nggak kepikiran ke sana. Intinya bagaimana ya lingkungan itu bersih begitu. Itu awal kali berkenalan dengan BSF itu di situ. Jadi yang melatar belakang itu riset dulu, terus belajar sama teman-teman. Tadi kalau boleh tahu, maaf, namanya apa, Mas? Perkumpulan itu loh. Perkumpulan yang mana? Mahasiswanya. Yang sama Mas Aryan, terus vokasi. Iya, vokasi, volunteer kampus bersih ya. Jadi yang inisiasi kita buat pegiat lingkungan lah di kampus itu, agar ya kampus bisa bersih begitu. Saat itu namanya. Sampai sekarang vokasinya itu? Ya, setelah itu vokasi ini ya kita nggak bisa mengalami banyak kendala selama pandemi itu, karena kita nggak bisa ke kampus, ya kampus juga nggak ada mahasiswa yang offline begitu. Ya akhirnya shutdown lah, maksudnya kita nggak lanjutkan. Saya kurang begitu tahu perkembangan secara hari ini, tetapi intinya vokasi ini awalnya menginisiasi itu. Nah, terus dan sekarang itu ada yang namanya Bank Sampah Pijar Semesta, itu dari Dharma Wanita Persatuan UIN ya. Nah, akhirnya kita teman-teman itu engage sama dari Bank Sampah Pijar Semesta ini. Kita punya visi yang sama, ya udah kita akhirnya bersama dengan Bank Sampah Pijar Semesta ini, karena tujuan kita sebenarnya satu, gimana sampah di kampus itu bisa terkelola dengan baik begitu loh. Iya. Jadi sekarang ya kita di Bank Sampah Pijar Semesta itu ya di kampus ini. Oke, kita udah membicarakan latar belakang kenapa adanya BSF atau latar belakang kenapa Mas Fikri ini memilih untuk berbisnis. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu
BSF itu apa sih Mas? Maksudnya itu tentang apa gitu? Jadi kalau teman-teman pernah melihat yang namanya ulat, bukan ulat sebenarnya, larva, itu kan biasanya di TV-TV ya, kartun larva itu. Oh iya. Ya, kartun larva. Nah, jadi BSF itu nama ilmiahnya, nama latinnya itu Hermesia illucens. Dia keluarganya Hermesia. Hermesia itu Hermetia tulisannya, itu sejenis lalat begitu. Hermesia itu banyak nanti jenis-jenis spesiesnya begitu. Nah, Hermesia illucens itu lalatnya itu berbeda dengan lalat yang lain. Kayak lalat rumah, Musca domestica begitu tuh sudah berbeda. Kalau lalat rumah tadi itu bisa menyebarkan vektor penyakit. Makanya kalau ada STBM, ada program STBM dari pemerintah untuk masyarakat itu, kalau ada makanan itu ada tudung sajinya, biar lalat itu nggak masuk. Kalau lalat BSF itu berbeda. Jadi lalatnya ini tuh dia lebih higienis begitu. Terus dia juga tidak membawa vektor penyakit. Dan lalat ini tuh bukan lalat yang mungkin dalam tanda kutip menjijikkan ya. Jadi kalau orang melihat menjijikkan begitu terhadap lalat, coba lebih banyak berkenalan dengan BSF itu sendiri begitu. Nah, kenapa kok BSF ini jadi sebuah bisnis? Karena sebenarnya tujuannya satu pertama awal itu, dan sampai sekarang tujuannya BSF itu adalah mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bahasanya kita adalah bisa memberikan banyak benefit kayak gitu. Jadi karena larva ini tuh bisa menjadi pakan buat ikan, terus jadi olahan-olahan yang lain gitu. Dan kenapa kok jadi pakan ikan? Karena dia punya protein yang tinggi. Padahal dari sampah organik yang orang lihat itu dibuang, jadi masalah, bau, menjijikkan begitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah kenal BSF, di lain sisi ini bermanfaat, dan di lain sisi ini juga bisa memberdayakan masyarakat, khususnya di pedesaan gitu. Karena sampah-sampah di perkotaan itu kan banyak ya, apalagi sampah organik gitu. Nah, sampah organik perkotaan ini kan kalau diolah di kota itu kan susah karena tempatnya nggak bagus lah, nggak representatif begitu. Ya udah, kalau begitu sampah organik ini diolah aja sama masyarakat di daerah pedesaan begitu. Nah, dari sini muncul nih yang namanya pemberdayaan di masyarakat di desa begitu. Jadi mudahnya adalah desa sama kota itu sebenarnya saling support saja. Kalau di kota tidak bisa diolah, ya dibawa aja ke desa, dan di desa teman-teman bisa berdaya, peternakan, perikanan begitu. Jadi pertama adalah divisi lingkungan, di kedua adalah pemberdayaan ekonomi. Jadi sama-sama masyarakat juga bisa mendapatkan benefit, pemerintah juga sampahnya terurai gitu. Itu sih kalau BSF itu kayak apa? Dia membantu untuk menjembatani kebutuhan pakan yang semakin mahal karena raw materialnya pakan peternakan itu kan sebenarnya adalah proteinnya itu impor gitu dari luar negeri, dan itu sangat banyak sekali, berjuta-juta ton setiap tahun itu impor dari luar negeri ke Indonesia. Dalam masa resesi sekarang otomatis akan ada masalah dalam rantai suplai begitu. Akhirnya harganya itu terus naik, susah diajak turun karena terjadi resesi krisis di apalagi Ukraina dan Rusia itu. Nah, BSF ini membantu menjembatani nih kebutuhan di perikanan, peternakan, sampah juga bisa terurai, dan salah satu produknya itu bisa untuk pupuk organik. BSF itu yang ngelola BSF yang sekarang Mas Fikri lakukan, maksudnya yang Mas itu maksudnya itu kayak komunitas yang ngelola itu kayak komunitas atau pribadi atau gimana? Ya, jadi namanya itu BSF Klaten kalau di tempat kita itu. Jadi aku di situ nggak sendiri sama Mas Ahmad Mujahid tadi, jadi 2 orang di sampai hari ini. Tapi di awal-awal dulu kita juga sama teman-teman yang lain begitu. Nah, BSF Klaten itu social entrepreneur, jadi social enterprise. Kita usaha sosial. Nah, ini nih aku mau sharing juga nih buat teman-teman bahwa ada sebuah grading begitu loh. Jadi jangan melihat sebuah usaha itu ada yang non profit sama yang profit.
ada di tengah-tengahnya, namanya itu social enterprise. Jadi dia juga profitable, tapi dia juga punya impact sosial. Nah, makanya kita menyebut BSF Klaten itu juga sebagai usaha sosial. Nah, di Youth Collab tadi aku sudah spill sedikit dengan Youth Collab tadi adalah sebuah wadah yang sangat membantu kita usaha sosial itu untuk berkembang. Nah, kalau tadi komunitas atau usaha pribadi itu apa? Kita social enterprise. Jadi, nah kita nanti juga bisa cerita sih sebenarnya model bisnis kita itu model bisnis yang profitability-nya itu ada, tapi profitabilitas itu bisa membiayai program-program social impact kita. Nah, social impact-nya salah satunya adalah kita kan bergeraknya di hilirisasi produk pengolahan sampah organik dengan larva BSF. Jadi hilirisasi produknya. Jadi BSF atau larva. Jadi BSF itu black soldier fly, lalat tentara hitam, itu lalatnya. Larvanya itu namanya maggot. Gitu. Orang lebih kenal larva ini sebagai maggot gitu, untuk makan ikan, ternak dan lain-lain. Nah, kalau BSF Klaten itu kita fokus di hilirisasi produk. Jadi produk BSF ini kita olah menjadi produk-produk olahan yang nilainya lebih bagus gitu, dan kita bisa membuka peluang pasar yang lebih lebar gitu. Nah, dampak sosialnya adalah kita itu punya mitra-mitra yang membudidayakan larva ini di perdesaan gitu. Jadi kita punya mitra dengan DNA-nya masing-masing. Jadi ada mitra yang itu anak-anak muda. Jadi nanti setiap DNA ini punya ceritanya masing-masing. Nah, jadi dia hidup di desa di lereng Gunung Merapi. Nah, ini budidaya maggot juga. Jadi dia yang mengolah sampah organik dari restoran-restoran. Terus juga ada ibu-ibu nih yang umur 60 tahun begitu, ngolah sampah juga dari resto-resto di sekitarnya dengan maggot itu. Kita juga bermitra sama beliau. Juga banyak ada dari teman-teman di perkotaan juga ada yang membudidayakan itu, dan di daerah penyangganya. Jadi mitra kita tidak hanya di Klaten tapi juga ada di Jogja, ada di Solo. Jadi Solo Raya dan Jogja, sama juga di Salatiga begitu. Iya, jadi maggot ini dari mitra-mitra ini kita assist begitu. Jadi kita dampingi, ini loh standar maggot yang sesuai gitu. Ini caranya. Terus kalau ada masalah atau apa itu kita bisa sharing sama beliau-beliau ini. Jadi bisnis dengan partnership itu lebih mengandalkan kerjasama. Jadi kita juga ada kerjasama juga dengan teman-teman komunitas begitu, dan fokus kita memang membuka seluas-luasnya pasar, membuka seluas-luasnya peluang buat masyarakat ini, mereka bisa membuat sebuah lapangan kerja, minimal diri kita sendiri yang bekerja. Nah, setelah itu akan membuka yang namanya peluang lapangan kerja yang baru. Jadi begitu kalau di BSF Klaten itu. Ya, jadi sebenarnya BSF Klaten kita tidak sebesar itu ya. Jadi yang besar itu sebenarnya adalah teman-teman sendiri yang membesarkan. Jadi kita di desa pun bentuk komunitas, namanya itu kelompok peduli lingkungan, Omah Limbah Desa Gempol. Dan Omah Limbah ini yang bahasanya fokusnya itu bagaimana di Desa Gempol ini sampah itu bisa terkelola dengan baik begitu. Salah satunya dengan larva BSF tadi. Kita teman-teman di BSF Klaten itu juga bagian dari yang namanya Omah Limbah ini dalam mengembangkan community base tadi. Jadi gimana sebuah BSF itu bisa mengelola sampah organik itu dengan basis komunitas. Nah, akhirnya di desa ini kita bisa kerjasama dengan RT RW begitu, dengan PKK, dengan wanita tani dan lain-lain. Nah, itu semuanya bisa terintegrasi. Nah, salah satunya memang kami di Gempol itu sebagai salah satu pilot project begitu. Sebenarnya bisa nggak sih sebuah desa itu mandiri dengan dalam pengelolaan sampahnya? Ya, ini bisa kok. Ya, gimana caranya? Ya,
kita butuh yang namanya effort yang besar, butuh support yang cukup baik begitu. Dan kita juga ikut ikut andil untuk ya kita bersama dengan masyarakat. Jadi kita nggak sendiri lah untuk yang namanya mengolah sampah itu. Jadi sampah itu bukan tanggung jawab satu orang, tapi sampah itu tanggung jawab bersama, kayak gitu. Sangat menarik ya pembahasan ini tentang di sisi lain bukan tentang profit yang didapat tapi juga sosialnya dan ekonominya pastinya. Nah, untuk Mas Fikri sendiri pribadi, goals yang ingin dicapai itu apa? Dicapai saat ini atau yang udah dicapai gitu? Iya, jadi kalau tadi saya bilang tentang peluang BSF Klaten ini sebagai sebuah social enterprise. Jadi goalsnya social enterprise itu satu, yang pertama adalah dia bukan profit. Yang pertama itu adalah dia punya impact secara sosial, yang kedua adalah dia profitable. Jadi begini, kita sering lihat kamu mandiri dong sebuah usaha begitu, tapi kalau bisa kamu impactful. Jadi ada yang namanya itu kalau grading tadi jadi ada yayasan itu non profit, terus di tengahnya ini ada yang namanya social enterprise. Nah, di paling kiri itu ada yang namanya ya murni bisnis, jadi bisnis konvensional itu di paling kiri ini. Nah di tengah ini social enterprise ini setiap social enterprise itu punya goals masing-masing social impact-nya. Nah, aku pengen cerita salah satu peserta di Youth Collab 2022 itu ada dari Papua, namanya itu Gawirea. Nah, itu mengajak mama-mama di sana. Jadi mama-mama di Papua itu untuk mengolah sagu. Iya, sagu itu menjadi tepung sagu, dan nanti tepung sagu ini bisa menjadi olahan-olahannya lain. Nah, ini sangat menarik karena diversifikasi bahan makanan pokok di Indonesia itu kan kayak fokusnya ya beras begitu. Padahal kan lahan sawah yang bisa memproduksi beras kan juga tidak sangat luas ya, maksudnya juga terbatas. Dan sebenarnya sejak dulu setiap daerah itu punya ciri khas makanan pokok masing-masing ya gitu. Nah, ini salah satu social impact-nya adalah dia bisa mengajak mama-mama ini untuk mengolah sagu itu menjadi tepung sagu dan lain-lainnya. Terus juga kemarin juga kita juga sharing juga sama namanya Mas Alvin itu gimana sih jangka kedepannya begitu untuk mengembangkan ini di Papua. Itu baru di Papua, terus juga ada di NTT itu lontar itu bisa menjadi sebuah produk kerajinan yang nilainya sangat bagus begitu, namanya Ramah Hija. Jadi ini Mas Alvin Mas Kevin gitu. Jadi kita berjejaring dengan mereka. Goalsnya ya social impact itu. Nah, goals kita yang pertama kalau di BSF Klaten adalah ya kita bisa semaksimal mungkin, seoptimal mungkin memberdayakan masyarakat. Jadi kita punya mitra-mitra yang punya DNA-nya masing-masing dan punya narasinya masing-masing. Kayak tadi ibu-ibu yang sudah tua itu ya dia fokus adalah untuk bagaimana masa tuanya itu bisa bermanfaat. Kadang-kala orang yang tua itu tidak fokus pada seberapa besar profit secara materi, tetapi merasa sudah diakui secara ternyata aku bisa bermanfaat ya begitu walaupun sudah tua begitu. Sebenarnya kan kalau di masa-masa tua kita selalu sharing itu malah beliau itu sangat welcome dengan kita anak-anak muda, karena ya dalam tanda kutip bagi mereka ilmunya itu sudah selayaknya ditransfer gitu loh ke anak-anak muda begitu. Jadi udah nggak pelit lagi begitu. Nah, berbeda sama dengan mungkin kita ketemu anak muda yang mungkin baru belajar merasa wah nggak bisa nih ilmu ini saya sebar begitu. Aku kan nanti ada yang lebih pintar dari aku begitu. Nah, ada juga yang seperti itu walaupun nggak semuanya, tetapi ada 1-2 seperti itu yang ya akhirnya kita wah kok gini sih begitu ya. Tapi makanya ya jangan lupa orang tua itu juga menjadi kawan kita dalam belajar. Ya anak muda juga banyak dan
juga banyak sekali anak-anak muda itu yang suka sharing begitu loh. Karena semakin banyak sharing, semakin banyak ilmu yang didapat. Itu goalsnya yang pertama yaitu pemberdayaan, yang kedua adalah sampah organik itu bisa terkelola semakin banyak. Jadi kita punya social impact objektif. Jadi targetan kita itu salah satunya yang pertama membuka peluang lapangan kerja di masyarakat pedesaan untuk budidaya larva ini. Nanti kita juga assist untuk yang namanya kayak suplai sampah organiknya begitu. Terus juga teman-teman di pedesaan juga bisa mengolah sampah ini secara baik begitu, terstandar dan lain-lain. Itu yang pertama, ini bisa semakin banyak yang budidaya. Terus sampah organik juga semakin banyak yang terserap, dan inovasi produk hilirisasinya itu bisa semakin banyak begitu. Dan bisa kita ekspor. Kalau bisa ya kita ekspor lah ke luar negeri kalau Amin. waktunya bisa tepat lah begitu. Insya Allah sih begitu. Buat anak-anak bidik misi nih yang mau punya usaha bisa kerjasama loh sama BSF Klaten ya kan, sama Mas Fikri, nanti langsung hubungi nomor di bawah ini. Ya kita nanti bisa sharing-sharing lah di dunia bisnis itu. Yang pasti di sini aku bukan orang yang paling tahu tentang bisnis, dan kita sangat membuka peluang kolaborasi begitu. Apalagi anak-anak muda apalagi anak-anak bidik misi, teman-teman bidik misi. Aku yakin banyak teman-teman bidik misi ini punya satu DNA yang sama, yaitu mereka dari orang-orang yang dalam tanda kutip kurang beruntung begitu. Pasti teruji juga nih ketangguhannya teman-teman. Nah ini nih jangan sampai energi ketangguhan itu tereduksi begitu loh ya, terkurangi oleh yang namanya pesimis atau wah ini nih gimana nih teman-temanku udah sampai sana gitu. Ingat bahwa ya kita punya starting point masing-masing begitu, dan jangan menganggap teman kita itu musuh kita selamanya begitu. Dan kadangkala teman kita itu orang yang membantu kita di masa yang tidak kita nyana-nyana begitu ya, di dalam waktu tertentu. Kita sangat membuka peluang kolaborasi itu. Terus juga kebetulan kemarin di Youth Collab itu sangat banyak sekali engage-nya begitu, sangat insight-nya sangat banyak. Sampai hari ini kita juga masih berhubungan juga dengan pihak-pihak yang mau kerjasama nih sama BSF Klaten begitu, startup besar juga kemarin berkomunikasi dengan kita dan ingin follow up tentang kolaborasi yang akan kita lakukan. Juga peserta yang lain pun kan kita juga punya ada beberapa yang mirip dengan kita gitu. Salah satunya di budidaya larva, pengolahan sampah, analisa dan reporting begitu. Nah itu sampai hari ini kita masih berjejaring dengan mereka semua, dan itu sangat luar biasa dampaknya. Iya, kita kolaborasi. Sekarang itu ya kita waktunya kolaborasi. Ya jangan sendiri, kalau bisa ya kita bareng-bareng lah gitu, akan lebih kuat. Nah pasti kalau udah naik daun, maksudnya prosesnya yang panjang ini pasti ada hambatan dong Mas. Nah hambatan-hambatan yang paling berat sampai yang ringan itu apa kira-kiranya? Sampai ringan ya. Yang pertama paling berat itu diri kita sendiri nih. Jadi kita itu harus berdamai dengan diri kita sendiri. Yang paling berat itu kan kadang-kala kita menyiksa diri kita sendiri nih. Fik, kok kamu itu nggak bisa sih sampai titik ini begitu, kok nggak cepet sih sampai sana begitu, teman-temanmu udah sampai sana dan lain-lain begitu. Ya ada kan biasanya suara-suara hati seperti itu, pikiran-pikiran yang ataupun orang lain yang menyampaikan begitu. Tapi berdamai itu maksudnya adalah ya kamu terima dirimu itu seperti itu, dengan segala yang kamu miliki ya kamu syukuri itu. Nah hambatannya adalah kadangkala di awal-awal dulu kayak merasa bahwa apakah mungkin begitu loh sampai titik itu, kan posisiku seperti ini begitu ya. Nah tapi ternyata berdamai itu membantu kita buat kita growth begitu. Nah, salah satu buku yang cukup impactful itu adalah bukunya mindset itu ya. Mindset itu saya agak lupa ya penulisnya siapa
agak lupa juga sih tapi itu sangat membantu kita. Intinya kalau bisa kamu itu menjadi manusia yang punya growth mindset gitu. Ya apapun, kalau kamu mengalami kegagalan ya anggap aja kegagalan itu sebuah proses begitu. Kamu bisa belajar dari kegagalan itu, dan semua tidak bermula dari sebuah bakat begitu. Kamu juga harus punya ketekunan dan lain-lain. Nah dari situ berdamai dengan hal itu, juga berdamai dengan masa lalu kita, dan itu ya sih, dengan diri sendiri itu harus selesai dulu nih. Nah biasanya hambatannya itu di diri sendiri nih. Kita mau maju tapi masalah itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri gitu. Nah makanya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus menerima apa yang ada dalam diri kita, percaya dengan dirimu sendiri, mimpi-mimpimu begitu. Itu hambatannya sih yang pertama itu. Tetapi lambat laun alhamdulillah itu sudah bisa tercover lah begitu, dengan kita sharing, dengan kita baca buku, dengan menghadapi masalah. Satu yang paling penting adalah masalah itu datang itu bukan untuk membuat kamu itu pesimis, tapi datang itu sebenarnya buat nguji levelmu itu bisa nggak naik kelas gitu, bisa nggak naik level gitu. Kalau kamu berhenti di sini berarti levelmu sampai sini gitu. Nah itu tuh terhadap masalah itu kayak gitu. Terus yang kedua, kalau di bisnis memang kita akan berhadapan dengan berbagai jenis karakter orang berbisnis. Nah ini nih, ini yang kadang ya kita juga bisa ditipu, bisa kita itu dikecewakan begitu. Juga kita harus kuat juga nih menghadapi berbagai hal itu begitu. Nah itu sih kalau yang kalau di bisnis itu adalah kita juga menghadapi dengan berbagai karakter orang, dan kita juga harus waspada nih dengan hal itu. Tetapi it's okay, setiap tempat, setiap lingkungan itu punya kayak gitu. Entah di akademik maupun di sosial pun juga ada seperti itunya. Nah itu yang akan semakin membuat kita itu semakin tahu nih, oh kalau begini nanti begini. Kalau yang ketiga itu kita juga harus punya tim yang bagus. Nah hambatannya itu adalah biasanya teman-teman itu aku sering lihat ketika mulai usaha itu timnya belum solid begitu, juga susah solidnya begitu. Nah ini ya, dinamika dalam tim itu juga mendewasakan kita gitu, dalam mengembangkan sebuah social enterprise bisnis begitu. Itu sih. Terus juga karena kita berhubungan dengan masyarakat ya, kayak pemberdayaan dan lain-lain, hambatannya adalah biasanya kita harus sabar nih menghadapi prosesnya. Cukup banyak ya, dengan latar belakang masyarakat yang masing-masing gitu. Orang tua, ibu-ibu, anak muda itu punya karakternya masing-masing. Kita harus kontekstual sama mereka. Itu sih kalau hambatannya ya, hambatan di bisnis itu begitu. Terus juga kita juga berhubungan nih dengan birokrasi, dengan kadang-kadang kena imbas interaksi itu. Jadi itu juga jadi hambatan kadang-kadang, karena tidak semua birokrasi itu objektifnya itu sesuai apa yang tertulis begitu. Nah ini juga kita harus bisa bekerja sama secara objektif begitu. Ya tujuannya ayo ini prioritasnya A begitu. Nah itu sih yang kalau hambatan di bisnis itu jadi mental, terus mental kita. Terus yang kedua itu tim, tadi yang ketiga itu iya, jadi kita di masyarakat pun juga akan bertemu dengan masing-masing karakter. Nah itu kita harus juga banyak belajar di sama mereka begitu. Kita harus tahu apa sih kalau berhadapan dengan A, B, C begitu. Ya itu hambatan, enggak sedikit hambatan. Itu udah ada level-levelnya. Yang pertama itu mental ya Mas ya. Yeah. Emang kita tuh harus berdamai dengan masa lalu kita sebelum kita melangkah menjadi yang lebih baik ya. Itu udah dibuktikan sama Mas Fikri maksudnya ya. Ya itu isu paling ini ya. Iya, itu mental, ya. Berawal dari diri kita sendiri sebenarnya. Toh usaha itu juga harus tantangannya itu cuma satu kalau dari saya, males. Males itu kayak pokoknya mungkin ke bawah dari COVID ya. Yang pertama kuliah sambil tiduran ya. Jadi sampai sekarang masih agak kayak ke bawah gitu. Ya tapi kadang orang tanya, ini gimana sih biar nggak males? Ya kamu jangan males kayak gitu. Jadi bingung sendiri caranya nggak males gimana. Nah untuk Mas Fikri sendiri kan yang nonton banyak banget ya.
Insya Allah nanti trending 1 di YouTube. Nah, untuk Mas Fikri sendiri buat anak-anak bidik misi nih, khususnya buat ya semua, khususnya juga buat yang apa ya, yang mau usaha atau tertarik dalam berbisnis, tips dan triknya itu biar kita konsisten dalam berbisnis itu gimana? Biar konsisten buat berbisnis ya. Iya. Berarti ini memang ya, ini khususnya teman-teman jadi yang pertama begini sih, kita harus mengasumsikan bahwa anak muda itu jangan membatasi diri yang pertama. Karena masa muda itu masa yang nggak bisa dilalui 2 kali. Jadi aku selalu mendapatkan pesan itu dari teman-teman ya orang-orang yang sudah banyak berkecimpung di dunia bisnis, akademik dan lain-lain. Masa muda itu ya kalau bisa jangan batasi dirimu gitu. Kalau kamu interest untuk dunia penelitian, ya udah penelitian. Kalau kamu mau di dunia bisnis, ya bisnis aja, nggak apa-apa. Kau coba aja. Kalau kamu gagal pun nggak masalah, karena kamu kan belum, bahasanya dalam tanda kutip, bebanmu juga nggak banyak. Kecuali kamu sandwich generation, kamu harus membiayai adikmu, orang tua dan lain-lain. Dan di sandwich generation pun sebenarnya kita punya sisi di mana kita harus ngatur waktu, ngatur keuangan dan lain-lain begitu. Kita akan diajak untuk kreatif begitu. Jadi di masa muda itu kayak kalau bisa kreatif, inovatif gitu. Ikuti hal-hal yang menurut kamu itu baik, bagus dan positif, ikuti aja begitu. Terus itu sih ya, asumsikan di masa muda itu masa yang jangan batasi dirimu gitu. Dan jangan toleransi kelemahanmu. Kalau kamu malas begitu ya, itu kan lemah tuh, ya jangan ditoleransi begitu. Itu dosen dulu di kewirausahaan Islam di fakultas itu selalu bilang begitu di setiap di kuliah, jangan toleransi kelemahanmu begitu. Kayak misalnya aku takut nih bilang ke kayak marketing begitu, atau aku takut nih belajar bisnis nanti ditipu begitu, aku takut nih di bisnis nanti nggak punya temennya ngomongin profit doang begitu. Enggak begitu. Kamu menoleransi kelemahan itu akhirnya timbulnya adalah nggak berkembang. Males terus begitu. Kamu nggak suka baca buku ya karena aku memang nggak suka baca buku gitu. Nah, growth mindset itu yang menurutku perlu banget nih buat di kunci yang pertama adalah itu ya, teman-teman masa muda jangan batasi, kalau bisa teman-teman berupaya untuk mengambil peluang-peluang yang ada, dan jangan inferior dari mana kamu berasal. Jangan merasa kayak aku loh anak petani, atau aku loh broken home begitu. Nggak masalah latar belakang apapun begitu. Kalau kamu mau berkembang, insya Allah jalan itu akan terbuka lebar. Aku tuh selalu teringat dengan bahwa manusia, jadi kamu itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu upayakan begitu. Dan Allah kan tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kamu itu merubah dirinya sendiri begitu. Ya berarti kalau kamu mau berubah, ya ubahlah dari dirimu sendiri dulu begitu kan. Itu sih terus yang selanjutnya itu, ini khususnya di bisnis ya teman-teman, kalau jangan membatasi diri terhadap peluang kolaborasi di luar lingkungan teman-teman. Jadi aku banyak insight itu ketika aku bertemu dengan teman-teman yang, maksudku bukan sembarang orang ya begitu. Jadi misalnya ikut Youth Collab 2022 itu dengan Mas Ahmad itu kita bisa berjejaring banyak nih. Mulai dari lahat yang dia produksi membantu petani, mitra-mitra petani ini untuk bisa kopinya diekspor, mereka dengan harganya yang cukup bagus. Terus juga ada teman-teman yang tadi nih di desa-desa di daerah perbatasan bisa sebuah produk yang mungkin di sana itu kayak jadi buat apa sih begitu, tapi di ruang-ruang di perkotaan itu harganya sangat bagus begitu. Nah itu, jadi peluang-peluang itu jangan lupa untuk diambil. Kalau ada event-event yang menurut teman-teman itu bisa skill up, itu ambil aja gitu, jangan batasi. Misalnya punya teman pengen kolaborasi, misalnya di bidik misi ini ada Rise Forecast begitu, teman-teman punya latar belakang di dunia editing, komunikasi, voice over dan lain-lain, gabung aja nih di komunitas voice over Indonesia atau di teman-teman media PH yang lain gitu. Event-event juga banyak sekarang, jadi
masa muda itu harus di skill up terus nih. Jangan merasa bahwa kamu paling tahu, paling pinter itu. Menurutku itu akan menjadi bumerang sih di waktu tertentu. Jadi buka peluang kolaborasi itu. Kalau teman-teman misal nih bukan di bisnis ya, misal di akademik, teman-teman mau penelitian, tapi nggak punya teman, ya udah nih, kan kamu punya dosen, bisa nih belajar dengan dosen. Gitu. Itu sih. Jadi di luar bisnis begitu. Nah teman-teman misal di akademik dan lain-lain juga peluang itu juga sama. Dan menurutku sekarang kayak kesetaraan gender begitu, kita peluangnya sama kok begitu. Kamu mau bisnis pun juga kita punya teman-teman di Youth Collab kemarin pun juga banyaknya juga perempuan juga banyak gitu. Jadi tidak terbatas lagi lah sekarang begitu. Dengan kondisi lahiriah dan yang ada ya, maksudnya begitu, laki-laki dengan kondisi lahiriah masing-masing dan perempuan juga masing-masing begitu. Itu sih untuk khususnya untuk teman-teman bidik misi ya. Ya, kenapa menurutku formasi menjadi wadah yang sangat penting buat teman-teman ini bertumbuh. Dan pesanku buat teman-teman ya di formasi adalah jangan lupa bahwa formasi itu ruang untuk bertumbuh dan berkembang dari latar belakang apapun. Entah warnamu apa, latar belakang ekonomi, pemikiran dan lain-lain, di formasi semua itu terwadai di formasi begitu. Benar. Dan mungkin Mas Fikri mau ada pesan ya buat anak bidik misi, bisa aja. Ya kalau khusus anak teman-teman bidik misi ya ikuti prosesmu dan jangan berhenti buat belajar. Dan kadang kita butuh trigger ya. Nah, jadikan triggermu itu sebagai pendorong yang paling kuat untuk kamu berkembang. Ya misalnya orang tua, gitu, atau tujuan-tujuan yang lain sosial dan lain-lain. Ya, tapi semua itu memang harus dilandasi pada satu, yaitu ya tujuannya adalah kepada Tuhan begitu ya. Kita mengabdi kepada Tuhan begitu. Karena kalau kamu sudah menyandarkan semuanya itu kepada Allah, ya aku yakin mungkin ada hal-hal yang berat itu kayak tenang, masih ada yang maha kuasa begitu yang bersama kita. Jadi itu buat teman-teman bidik misi, kalau di luar bidik misi dan semuanya teman-teman bermimpilah dan percaya dengan mimpimu. Dan jangan sekali-kali teman-teman meremehkan mimpi teman-teman sendiri. Karena siapa lagi yang percaya dengan mimpi kamu kalau kamu sendiri nggak percaya. Jadi percayalah dengan mimpi kamu dan jangan berhenti untuk mengaktualisasikan mimpimu itu secara nyata. Begitu. Semangat pokoknya. Ya bermimpi harusnya ada usaha dong. Ya, harus. Tadi itu yang kita bicarakan dari awal sampai akhir itu garis besarnya aja. Teman-teman bisa kok yang mencari tahu lebih itu ya bisa, maksudnya bisa bertanya-tanya kepada Mas Fikri, juga bisa nanti langsung datang ke rumahnya juga bisa. Kan di BSF Klaten itu ada alamatnya. Nah, itu rumahnya Mas Fikri, insya Allah. Nah, untuk mengakhiri podcast hari ini nggak ada kata-kata sih ya, pokoknya buat teman-teman anak bidik misi tetap semangat, jangan takut untuk berusaha, apalagi berbisnis, apalagi ada desas-desus kalau tahun depan itu resesi. Nah, ini kesempatan kalian, apalagi pemerintah udah membuat undang-undang tentang yang intinya tujuannya anak muda agar berbisnis dan berusaha, dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Kurang enak piye kan? Nah, untuk itu kalian yang mendengarkan podcast ini atau melihat podcast ini semoga bermanfaat dan bisa melanjutkan mimpi kalian yang saat ini mungkin masih menjadi angan-angan kalian, dan semoga menjadi sesuatu yang harus direalisasikan. Semangat buat anak bidik misi. Jangan insecure pada yang lainnya lah intinya. Kita bidik misi itu juga mampu kok, tenang aja, skill kita banyak, ya kan. Buat Mas Fikri makasih untuk hari ini, karena waktunya juga udah makasih.
Mohon maaf dari saya Diana Nurjana bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih. Terima kasih banyak dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.